Sudah banyak sekali kasus penipuan yang korbannya adalah para wanita, dengan modus operandinya tentu saja berhubungan dengan asmara. Kemajuan teknologi malah membuat gadis-gadis ini harus kehilangan nyawa, di mana seharusnya kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk menambah ilmu serta pengetahuan. Seperti channel ini, yang menyajikan informasi yang terjadi di sekitar kita supaya jadi pelajaran. Karena channel ini adalah konten cerita kriminal, tentu saja para penonton dianjurkan untuk mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh hal negatifnya. Beritahu kepada saudara, teman, dan tetangga kita untuk selalu waspada akan tipu daya dunia sosial media. Seperti salah satu kasus yang akan Mia ceritakan kali ini. Sebelum itu, seperti biasa, Mia mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kasus ini adalah salah satu requestan dari kolom komentar. Berita ini pernah menghebohkan media berita tanah air pada tahun 2021, dan Mia akan mencoba mengupasnya lagi, semoga dapat mudah dimengerti. Laki-laki ini, apakah kalian merasa iba dengan wajahnya? Jika iya, tahan dulu. Dengarkan cerita ini sampai habis dan mungkin kalian akan membanjiri kolom komentar dengan caci maki untuknya. Pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, tepatnya pukul 2:15 siang, seorang pekerja laki-laki bernama Amtiran yang merupakan warga Kelurahan Batak T, Kecamatan Kupang Barat, ia tengah melakukan pekerjaannya bersama teman di hutan. Ia yang sedang fokus memetakan lokasi hutan, tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada sesosok tubuh manusia yang tergeletak di depannya. Awalnya ia sempat panik, namun mencoba memberanikan diri untuk mendekatinya. Dan seperti dugaan awal, itu memang tubuh manusia yang rupanya seorang wanita dan sudah membusuk serta dipenuhi belatung. Keduanya langsung menghubungi pihak berwajib, dan seketika penemuan itu menjadi sorotan publik. Banyak warga yang datang ke area TKP. Tak lama kemudian, polisi dan tim medis yang datang segera mengolah TKP dan setelahnya membawa jasad itu ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Rupanya, jasad wanita malang itu adalah Yuliani Welkis atau Nani Welkis berusia 20 tahun. Tinggal bersama orang tuanya di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Setelah mengetahui identitas korban, keluarganya pun segera dihubungi. Dan mereka datang untuk mengkonfirmasi penemuan jasad itu. Dan tangisan pun langsung pecah seketika. Harapan mereka pudar, anak yang dicari-cari selama 3 hari itu telah berpulang ke pencipta. Dan yang menyedihkan adalah tubuh korban ditemukan dengan adanya tanda-tanda pemerkosaan. Elias Welkis, sang ayah, menuturkan jika putri keempatnya itu pamit ke Kupang karena ditawari suatu pekerjaan di sana. Gadis cantik itu berjanji membantu keluarganya untuk membangun rumah yang besar sebagai tempat tinggal mereka. Tertegun dengan harapannya, lantas si ayah bertanya, "Memangnya kamu mau kerja di mana, Nak?" Nani menjawab, Di Osmok ya, kerja hanya tulis-tulis saja buat di gudang. sebenarnya ada kekhawatiran di hati orang tua Nani, dikarenakan jarak kampungnya dan Kupang lumayan jauh. Namun demi melihat buah hatinya bahagia dengan mimpinya, mereka hanya bisa mendoakan. Kemudian Nani dengan tekadnya pergi menaiki mobil travel, dengan dibawakan setengah kantung beras seadanya dan beberapa lembar uang untuk bekalnya. Sampai di sini Mia sedih banget ya pas ayahnya menceritakan hal ini teman-teman. Keinget waktu kita merantau dengan harapan bisa merubah kondisi ekonomi keluarga. Kalau bisa mah jadi sultan biar orang tua senang. Sesampainya di Kupang, Nani telah menyewa kamar kos. Tak lupa, ia sering berkirim kabar dengan keluarganya. Hingga masuk ke tanggal 14 Juni tahun 2021, gadis itu sama sekali tidak menghubungi keluarganya. Mereka pun menghubungi Nani lewat ponselnya. Sayang sekali, ponsel Nani dalam keadaan mati. Pada awalnya mereka mengira si anak sudah tertidur dan ponselnya sedang dimatikan saja. Namun mereka tetap tidak mendapatkan kabar dari anaknya itu hingga keesokan harinya. Orang tua Nani mencoba menghubungi anaknya yang lain untuk mencari keberadaan adiknya. Si kakak pun langsung menuju kamar indekos Nani. Mereka hanya menemukan tas pakaian dan setengah karung beras yang dibawanya dari kampung. Itu pun masih utuh. Kegelisahan kian menguat karena teman indekosnya berkata, jika sedari kemarin Nani belum pulang.
Katanya gadis itu akan menemui seseorang yang mengajaknya untuk cek lokasi kerja di Osmok. Dengan jelas, Nani berkata jika ia janjian di SPBU El Tari. Tanpa curiga, sang teman menyemangati Nani dan berharap pekerjaannya nanti adalah jalan keluar untuk mencapai mimpi-mimpi gadis itu. Dengan senyum, Nani berucap terima kasih, lalu pergi menghilang tanpa disadari itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Keluarga pun melapor ke kantor polisi hingga tubuh Nani ditemukan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kembali ke proses penyelidikan, para tim penyidik menggali informasi dari keluarga, teman, hingga menelusuri riwayat media sosialnya. Dan ditemukanlah percakapan mencurigakan di sana. Sebuah akun Facebook telah menawarkan Nani lowongan pekerjaan. Kebetulan, Nani yang saat itu tengah gundah gulana ingin merubah nasib, tanpa pikir panjang, lantas ia berminat untuk bekerja. Pada awalnya, Nani belum mengetahui sosok atau wajah Mr. X yang menawarinya kerjaan itu. Dari sini tim cybercrime segera melacak lokasi keberadaan Mr. X. Dan setelah 3 kali 24 jam, pelaku pun dibekuk. Polisi sudah merasa yakin jika orang yang mereka tangkap adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa Nani. Bukan hanya dilihat dari tampangnya, rupanya jejak kasusnya sangat buruk. Pria ini bernama Justinus Tanaem atau disebut Justinus Perko. Dan Perko adalah pelabelan yang diberikan oleh warga. Tinus digelandang ke Mapolres dan setelah diinterogasi dengan tampang memelas, ia mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa Nani. Mia rasa bapak-bapak polisi di sana udah gak tahan ya pengen ngasih bogem si Tinus. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah saat ditanyai keterlibatannya dengan kematian seorang gadis bernama Marcelina Bahas, ia pun mengakuinya lagi. Nah teman-teman, rupanya 3 bulan sebelum kematian Nani, Tinus juga pernah melakukan modus yang kurang lebihnya sama dengan Marcelina. Karena di sini sudah ada 2 korban, Mia mau menjelaskan kronologi pembunuhan Nani dulu ya. Polisi melakukan rekonstruksi kejadian pada kasus Nani. Seperti yang Mia jelaskan di awal, Nani diajak untuk melihat lokasi pekerjaannya. Tinus menjemput Nani di SPBU. Tanggal 14 itulah, Tinus menjemput Nani di SPBU. Lantas mereka berdua berkenalan dan korban tak menyangka pria tua di hadapannya ini adalah seorang penipu. Tinus membawa Nani menuju hutan tanpa curiga. Korban yang tenang segera dibuat panik ketika tiba-tiba mereka berhenti di area hutan yang sangat sepi. Tinus berkata ingin menemui temannya, lantas ia mengajak korban untuk ikut. Di sini korban mulai curiga, hingga ia menolak dengan tegas. Namun karena Tinus memang sudah merencanakan aksinya ini, ia langsung membungkam korban dengan beberapa kali tusukan. Korban yang tak siap melawan, ambruk seketika. Walau sempat melawan, tentu korban tak mampu menahan serangan dari pelaku. Nani pun meninggal dunia dan pelaku yang gak ada otak memperkaos mayat korban. Dan rupanya ini adalah tujuan utama si pelaku. Setelah puas, ia mengambil uang sebesar Rp150.000 beserta handphone milik korban dan meninggalkan jasad itu hingga ditemukan oleh beberapa pekerja. Sekarang Mia akan menjelaskan kronologi pembunuhan Marcelina Bahas, gadis berusia 18 tahun dan statusnya masih sebagai pelajar SMA, warga Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat. Dari media berita yang telah beredar, antara Tinus dan Marcelina rupanya telah berkenalan sejak September 2020 melalui media sosial. Sehari-hari, Tinus yang bekerja sebagai pengangkut pasir di Kupang Barat sering bertemu dengan gadis itu yang dari sekolah menumpang mobilnya untuk pulang ke rumah. Percakapan mereka intens dilakukan lewat Facebook. Jadi, rentang waktu September 2020 hingga akhir bulan Februari 2021, Tinus melancarkan aksinya untuk mengajak korban berpacaran dengan iming-iming akan memberikannya handphone. Sang gadis hanya diam, namun tidak menolak. Hingga Tinus mengajak korban bertemu dan mereka sepakat bertemu di kebun milik orang tua Marcelina yang berada di belakang rumah. Saat itu si gadis tengah memindahkan sapi milik orang tuanya. Disitulah Tinus datang melewati kebun tetangga korban. Selanjutnya, saat mereka bertemu, ia memaksa gadis itu untuk melayaninya. Singkat cerita, si korban terpaksa menurutinya karena ancaman dari pelaku.
Namun di tengah-tengah pergumulan itu, korban merasakan sakit yang luar biasa, hingga ia tak sanggup menahan. Apalagi lihat wajah pelaku yang seram, korban berteriak dan menolak hubungan badan itu. Nah, si pelaku yang sudah terbiasa memperkaos korbannya dengan cara kasar, ia pun menuduh gadis itu dengan pisau kesayangannya yang selalu dibawa kemana-mana. Korban pun akhirnya tewas dan ditemukan pada keesokan harinya. Jadi teman-teman, cerita ini masih panjang, tolong jangan ngantuk dulu ya. Di pertengahan cerita tadi, Mia sempat mengulas tentang keyakinan polisi terhadap Justinus bukan? Karena rekam jejaknya yang buruk. Jadi, kita akan mengenali lebih dalam si pelaku ini. Manusia berkaki dua ini beralamat di Desa Cemplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Walaupun bekerja sebagai sopir dump truck, rupanya ia telah memiliki 5 orang istri dan 7 orang anak. Seolah tak puas dengan itu, ia juga memiliki hobi lain. Hobinya tak kaleng-kaleng teman-teman, yaitu mengincar gadis-gadis muda untuk digagahi. Dari media berita yang telah beredar, Tinus pernah dipenjara selama 4 tahun karena memperkaos seorang mahasiswi. Saat itu, Tinus bekerja sebagai tukang ojek. Usai bebas dari Hotel Prodeo, Tinus kembali mengulangi kejahatannya dengan memperkaos seorang mahasiswi. Namun kejadian itu tidak membuat ia ditahan karena diurus secara kekeluargaan. Apakah sampai di situ? Tentu tidak. Masih ada satu lagi. Pria yang memiliki hasrat tak terkendali ini pernah membawa lari seorang gadis. Namun gadis ini entah sempat diperkaos atau tidak ya teman-teman. Intinya kasus ini juga tidak membuatnya ditahan, hanya diurus secara damai. Itulah kenapa warga melabelinya dengan Justinus Perko atau Tinus Perko. Tinus Perko adalah laki-laki doyan perkaos gadis muda. Kini petualangannya telah usai. Ancaman hukuman mati sudah di depan mata. Wajah inilah yang kalian lihat di awal video. Wajah sedih penuh penyesalan. Ia mengungkap penyesalannya itu dengan tangisan. Namun nasi di hadapannya tetap dilahap sampai habis. Nah teman-teman, sebagai wanita, Mia harap pelaku bisa diadili semaksimal mungkin, mengingat kematian korban yang begitu memilukan. Sedih sekali mengingat anak yang ingin berbakti kepada orang tua malah harus dicabut nyawanya tanpa sanggup membela diri. Doa terbaik untuk para korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Untuk itu teman-teman, awasilah anak-anak kita saat bermain media sosial. Banyak penipu. Selain kehilangan uang, juga bisa kehilangan nyawa. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangankan remaja, banyak orang yang sudah berumur pun bisa dengan mudah tertipu. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Terima kasih atas request ceritanya yang bikin Mia nggak bisa tidur di siang hari. Mia mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!